Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita mempunyai podcast baru, yaitu Dobrak, dengerin obrolan rakyat. Nah, podcast ini sengaja kita bikin untuk mengundang siapapun yang masih mempunyai status rakyat dan mempunyai nalar yang kritis. Tentu kita akan menyikapi beberapa kejadian, atau tentu kita akan menyikapi kondisi yang sedang viral dan itu membutuhkan sebuah komentar. Dan kami mengundang siapapun anda yang masih mempunyai status rakyat, bukan pejabat ya, bukan politisi, bukan politisi, bukan pejabat. Nah, ini untuk rakyat, khusus rakyat. Ya. Jadi kita mengundang siapapun ya. Rakyat yang masih mau berkomentar dan mempunyai daya kritis ya, ayo kita ngobrol bersama. Mantap. Dan pada kesempatan kali ini di depan saya ada Bro Enggarties. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah. Ini Bro, jadi belakangan ini kaum muslimin dihebohkan ya dengan penyebutan satu nama. Subhanallah, ini nama mulia ya, nama Muhammad yang sebenarnya nama itu adalah nama Rasulullah ya kan. Dan Holywing ini industri hiburan, tapi membuat sebuah promosi, promo miras ya, kontroversi untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Ini ngeri sebenarnya, Bro. Nah, menurut ente gimana, Bro? Pengetahuan ente yang ini ada, yang istilahnya paling awal dulu dah. Iya, makasih. Assalamualaikum nih semuanya. Kita di apa ini namanya? Dobrak ya? Dobrak. Apa ini namanya? Dobrak, dengerin obrolan rakyat. Tapi mohon maaf sebelumnya. Saya ini pejabat sebenarnya. Oh, pejabat. Iya. Bener. Pejabat sebenarnya. Enggak, itu kepanjangan atau gimana itu, Bro? Bukan. Kita itu statusnya kepala keluarga. Oh, iya. Subhanallah. Pejabat. Ya? Kepala negara. Lingkupnya kecil. Keluarga. Iya. Jadi emang yang diupload oleh akun Holywings itu ya, buat promosi marketing dia ya, terkait dengan nama Muhammad dan Maria, itu menimbulkan polemik yang luar biasa, kontroversial. Dan itu memancing ya, terutama bagi kaum muslimin, kita sebagai kaum yang mayoritas gitu kan. Karena ya istilahnya ya sepreman-premannya preman, kalau dia lagi minum minuman keras, miras, nggak mungkin dia baca bismillah. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Coba. Gitu. Jadi ini kok ada ada satu hiburan gitu kan. Dia mempromosikan miras, kemudian dia menggunakan kata nama Muhammad. Yang kita semua ketahui, nama Muhammad itu merupakan identitas bagi umat Islam ya. Benar. Karena itu adalah nabi, rasul gitu kan. Ini miras loh, Bro. Ini miras loh. Coba statusnya yang sudah jelas haram. Nah, kan. Kalau dulu pernah kan, Bro ya, gimana ada tukang bakso ya. Tukang bakso bener. Biasanya kan kalau pernah ada juga di bulan Agustus, bagi yang namanya Agus ya kan, gratis satu mangkok bakso. Ya kan, itu kan itu halal. Itu halal. Ini haram, coba. Ini haram, udah gitu pakai nama Muhammad. Ya, udah mah mirasnya haram. Kemudian disandingkan dengan nama yang mulia ya kan, bagi agama Islam gitu kan, merupakan nabi yang dijadikan sebagai tauladan kita ya kan, menjadikan panutan kita gitu kan. Kemudian disandingkan dengan miras, itu adalah sebuah penghinaan. Ini yang kemudian menimbulkan rasa marah lah. Istilahnya semaksiat-maksiatnya orang kalau sudah dilecehkan seperti itu nama nabinya, pasti ada rasa
ada suatu kemarahan dalam diri. Tapi kan kita tetap juga tidak mentolerir yang namanya kemaksiatan kan, itu enggak kita tolerir. Tidak tolerir. Sebenarnya kan nggak cuma satu nama saja. Iya. Ada satu lagi Maria. Harusnya nggak cuma Islam saja. Kan itu loh. Berarti harusnya rakyat, ya kan? Rakyat yang dari Kristen pun harusnya juga marah kan itu. Nah, kalau ada mungkin bisa juga kita undang ke sini ya. Bisa. Biar dia ngomong. Kan itu. Biar didengerin oleh orang-orang. Kan itu. Mungkin masalahnya kita kan menjadi sebagai umat yang mayoritas di sini. Jadi euforianya lebih berbeda, lebih tinggi seperti itu. Ini yang menjadi masalah. Ya logikanya ya. Benar. Pasti dia sebelum mengupload pun ya di akun itu, pasti dalam pikiran dia itu sudah tahu pasti ada suatu reaksi. Pasti. Nggak mungkin lah. Kalau misalkan nggak ada, aduh. Apa mungkin ini disengaja gitu? Iya, masa, ini kayak polos banget kayak adminnya gitu kan. Ya kalau dibilang goblok nggak tahu gitu loh ya ibaratnya kan itu. Kalau misalnya dibilang apa bener ini orang bodoh bener kan nggak mungkin kan itu loh. Mungkin ya kan. Takutnya kita jadi ujaran kebencian kalau kita bicara kayak gitu ya. Iya. Nah jadi gini, sebelum Holywing ini membuat promosi ya kan miras ini yang diberikan istilahnya gratis buat nama Muhammad dan Maria, ini sebelumnya kan juga ada ya kan ada namanya rendang babi ya kan. Terus kan dan sebelumnya begitu banyak sebenarnya bro. Nah ini justru sangat miris gitu ya. Kondisi di sebuah negeri yang mayoritas muslim tapi penistaan terhadap agama itu begitu masif. Ini kalau menurut Bro Enggar ini masalah utamanya di mana? Jadi begini, ini dia kembali lagi kepada kekuasaan sebenarnya. Mereka melakukan itu, mempromosikan sesuatu yang haram atau mempromosikan kemaksiatan. Kenapa mereka bisa berani seperti itu? Dulu nggak begitu gitu kali ya? Begitu. Kenapa mereka bisa berani? Sekarang begitu vulgarnya. Sekarang begitu terpampang nyata. Kita itu seperti dihadapkan hitam dan putih itu benar-benar jelas. Hitam dan putih benar-benar jelas. Artinya mereka ada kebebasan di sana, ada keberanian di sana. Kenapa? Karena tidak ada kemudian sanksi ataupun institusi yang kemudian bisa membuat mereka itu takut. Tapi kalau di alam demokrasi bukannya memang itu sah-sah saja bro? Itu dia, karena kita hidup di sistem yang demikian, sistem demokrasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, hal itu pasti akan terjadi. Tapi kan balik lagi, demokrasi kan pasti ada yang namanya kritik, ya kan? Pasti. Ya kan ada yang namanya bebas kita mengkritik, ya kan? Bebas kemudian kita memberikan pendapat. Tapi jangan sampai kemudian yang didelik itu yang selalu mengkritik sesuatu yang bersifat kezaliman gitu. Ya, benar. Ini yang selalu di framing itu kan orang-orang yang kemudian mengkritik kezaliman. Ya kan? Sedangkan orang-orang yang di luar itu kemudian dibiarkan saja gitu. Kayak siapa? Abu Gosok gitu ya. Si Abu Gosok gitu kan. Yang ngono lah. Kayak si Abu Gosok itu dibiarkan gitu. Padahal dia ketika dia memberikan pendapat, kritik dan sebagainya itu sangat sebagian dari pendapat itu sangat menyakiti sebagian kaum muslimin. Berarti sebenarnya mah ini bisa begitu masif. Memang karena pemimpinnya ini kan. Tapi kan kalau kita lihat pemimpinnya muslim loh bro. Ya? Betul. Pemimpinnya muslim. Wakilnya muslim loh bro. Ini ada apa? Kan gitu. Iya. Karena kita hidup di sini ya gimana ya? Susah juga nih ngomongnya nih. Kita maklum lah bro, karena kita masih rakyat. Kita bukan politisi ataupun pejabat. Mungkin kalau kita ngomong agak sulit sedikit ya wajar gitu. Namanya juga masih rakyat kan itu.
Tapi insya Allah suara rakyat itu ya kembali lagi adalah sebuah jeritan ya, atas kezoliman demi kezoliman kan gitu loh. Nah ini kalau ngomong-ngomong ya, ini Hollywings ini kan yang belum lama ini ngadain yang tinju apa bebas segala macam gitu ya, ya kan. Jadi bagaimana perkelahian atau ya istilahnya itu dikasih tempat lah ibarat mereka buat hiburan gitu loh. Nah ini kan kalau kita lihat mereka ini ada di industri hiburan. Berarti ini kan berbicara sarana. Nah kalau menurut ente bro ya, sarana hiburan tersebut ya berarti otomatis ada bar, ada diskotiknya segala macam. Nah ini menurut menurut ente dah ya kan, daya kritis ente sampai mana bro kira-kira gitu loh. Apakah tetap ya kan di alam demokrasi itu semuanya kita beri kebebasan kan gitu. Solusinya apa coba kalau begitu? Jadi gini, karena memang negara kita ini tidak punya standar baku. Ya, intinya kita ini kan hidup di sistem kapitalisme, mana kita tidak peduli halal dan haram. Itu standarisasinya. Ya. Selama itu menguntungkan, maka itu akan dilakukan. Jadi standarnya itu bukan halal dan haram lagi. Tapi mana nih yang bisa menjadi pemasukan buat negara ataupun menjadi pemasukan buat pengusaha? Pajaknya sudah pasti lumayan bro ya. Luar biasa. Bener. Pajaknya luar biasa. Ya kan bisa masuk ke negara dan sebagainya. Iya, ini kan Hollywings ini itu punya pengusaha muda kalau nggak salah bro, ya kan. Namanya siapa? Ya Ivan Tanjaya atau siapa itu namanya. Nah ini asetnya juga lumayan juga kan sebenarnya, masih muda 33 tahun, bahkan ada seorang pengacara dan artis juga yang sahamnya ada di sana, ceritanya sebegitu bro ya kan. Nah ini menurut ente bagaimana nih bro, jadi usaha yang seperti itu dijalankan oleh pengusaha muda yang notabene ya saya lihat ya orang-orang sono lah ibaratnya kan begitu loh. Nah ini kalau berbicara menguntungkan sebenarnya kalau berbicara tadi kan namanya alam kapital kan, yang penting memberikan keuntungan, pajaknya sudah pasti gede kan gitu. Nah ini kalau menurut ente ya, kok ente sih? lu nah, kalau menurut lu gimana nih bro ya, jadi penyikapannya seperti apa gitu? Harusnya apa yang ditindak dengan Hollywings ini bro gitu. Jadi begini, pertama ini masalahnya kompleks banget ya. Artinya gini, ini menjadi dasar kita dalam berpikir dan berperilaku. Artinya amal perbuatan seseorang itu, perilaku seseorang itu tergantung daripada pemahamannya. Itu dasar tuh, persepsi ya. Persepsi. Benar. Tergantung dari itu. Jadi perilaku dia itu tergantung daripada pemahaman dia. Kita diajari oleh guru-guru kita, dikasih suatu analogi yang mudah supaya masuk nih pemahaman perilaku tergantung daripada pemahamannya. Jadi ada satu kisah nih, kita agak geser gitu biar masuk gitu. Jadi ada satu kisah seorang santri diberi jam tangan sama kiainya. Diberi jam tangan sama kiainya. Barang berharga namanya. Tapi menurut si santri jam tangan ini menurut dia kuno, klasik lah, kayaknya udah nggak zaman gitu. Tapi karena pemberian kiai ya kan, takut sul adab kalau nggak diterima. Akhirnya dia terima gitu. Tapi karena pemahaman dia terhadap jam ini kuno dan sebagainya, akhirnya kalau dia pakai kemana ada rasa malu dia. Ada rasa malu kalau ditanya jam berapa. Ngumpet-ngumpet ya jam sekian, ngumpet-ngumpet dia, ngumpet-ngumpet. Akhirnya dia cari cara supaya jam tangan itu bisa hilang. Karena kalau ditanya kiai wasul ada, masa dikasih jam, ya kan? Akhirnya dia cari cara supaya jam tangan itu bisa hilang. Akhirnya setiap pulang jam tangan itu dia taruh di teras, dengan maksud agar ada yang ngambil. Masalahnya maling juga nggak ada yang mau ngambil ternyata.
Maksudnya nggak ada yang mau ngambil juga tuh Itu maling. jamnya jam Rolex kan? Iya. Baik menurut pandangan Oh. si santri ini jamnya Iya. kuno banget lah. Oh, gitu Kayak ya. buat anak muda nggak banget Iya. gitu. Akhirnya karena nggak hilang dia pakai lagi. Suatu ketika dia pergi ke beda ke kota gitu, dia naik kereta. Ketemulah sama orang itu, dia nanya, "Mas, jam berapa?" Jam 11. Dia bilang. Kebetulan yang nanya ini ahli dalam bidang jam. Ahli dalam bidang jam. Kemudian ditanya sama yang nanya jam ini, "Mas," dia bilang gitu, kalau Mas mau jual, saya beli jamnya 15 juta. Wih, kaget si santri. Jam yang itu selama bukan ini jam yang bisa mengatur waktu kembali ke zaman lampau gitu enggak ya? jam yang dia anggap kuno gitu, Iya. kok ada yang nawar 15 juta. Bingung si santri. Akhirnya karena pembelian kiai nggak mas ya. Akhirnya dia pulang, dia ke toko jam untuk cross check bener kan ya. Mas, coba dicek nih jam saya nilainya berapa. Dicek segala macam. Mas, kalau Mas mau jual ya, saya bayarin 200 juta. Wih, makin kaget lagi si santri. Makin kaget lagi dia. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia panggil istrinya, "Neng, sini Neng. Ini jam ya, taruh di lemari ada laci, di laci itu ada kotak, taruh di situ tuh." Jadi di kotak, dikunci, masukin di lemari, iya, dikunci lagi. Kunci lagi. Istrinya Biar aman kaget. ya gitu kan dia. Kok tadinya sebelumnya ditaruh di teras, sekarang kok berubah ditaruh di laci, di lemari. Ditanya sama istrinya, "Kok bisa berubah?" 200 juta Neng gitu. 200 juta. Nah inilah gambaran bagaimana perilaku seseorang itu tergantung daripada pemahaman dia. Ketika dia belum mendapatkan informasi yang benar, yang valid, ya, maka dia membuat persepsi sendiri. Ya kan, wah jam ini kuno dan segala macam. Akhirnya perilaku dia terhadap jam itu, bodo amat lah, mau hilang gitu. Tapi setelah mendapat informasi, persepsi awalnya itu bukan barang berharga. Nah, itu. Itu. Nah, ketika dia bertemu dengan ahlinya dalam bidang jam itu, akhirnya persepsi dia berubah dan perilaku dia berubah. Yang tadinya dia taruh di teras, kemudian dia simpan di dalam. Ini kemudian yang menjadi dasar gitu. Perilaku seseorang itu tergantung daripada pemahamannya. Inilah yang terjadi kenapa orang-orang pada hari ini yang demikian, orang-orang tuh tergila-gila dengan materi, dengan harta materialistis gitu kan. Karena kenapa? Mereka membuat persepsi sendiri, membuat pemahaman sendiri tentang kebahagiaan hidup mereka. Iya. Dia stres segala macam, dia membuat persepsi sendiri. Jadi dia larinya ke harta, ada yang ke wanita, gitu kan? Ada yang mabok-mabokan. Ya kan, ada yang ya itu tadi untuk melampiaskan kebahagiaannya, bisa boxing dan sebagainya, ya kan, open table dan sebagainya. Ini merupakan kesalahan persepsi dari kehidupan mereka. Nah, kalau tadi persepsi bahwa kebahagiaan itu letaknya kepada banyaknya materi, ya, dengan berlimpah ruahnya harta, ya kan. Ini sebenarnya persepsi ini kalau bisa dibilang ini sebenarnya bawaan dari siapa sih begitu? Iya, karena orang itu pemahaman dia itu dia mendapatkan informasi. Barat itu mengetahui konsep ini. Gitu. Berarti aslinya dari Barat sebenarnya ini ya. Iya. Kalau di dalam Islam beda kan? Bicara kebahagiaan. Iya, berbeda. Nah ini yang diketahui oleh Barat, konsep seperti ini, perilaku seseorang itu tergantung dari pemahaman. Maka mereka merusak pemahaman orang-orang di dunia ini. Apalagi notabene di Indonesia yang mayoritas muslim. Maka mau tidak mau persepsi dan pemahamannya kaum muslimin harus dirubah. Maka mereka membuat segala macam informasi. Mereka membuat stasiun televisi, ya kan? Membuat film, membuat sosial media untuk apa? Untuk mengubah pemahaman
kaum muslimin. Apa mungkin kalau yang sekarang itu di TikTok itu cewek-cewek pada goyang-goyang gitu ya bro? Begitu. Wah ternyata bahagia tuh pas ngeliat begitu dia. Apalagi kalau sudah FYP kan gitu kan. Luar biasa. Ini ngeri ya bro. Ngeri, dampaknya ya bro. Dampaknya luar biasa. Ya, Pernisa yang dirahmati Allah ya, ini ya. Jadi kita sebenarnya sudah mendapatkan sebuah kesimpulan ya bahwa kita yang notabene ini rakyat harus mempunyai sebuah pemahaman yang utuh, apalagi rakyat yang notabene kaum muslimin di negeri ini. Berarti pemahaman itu yang harus dirubah. Kan gitu. Nah, berkaitan dengan penyikapan terhadap Holy Wings ini, nah kita kan sudah mendapatkan berita juga bahwa sudah ada tersangkanya, bro. Nah, ini kok bisa dengan secepat itu? Nah, menurut analisa nakal ini loh, ya kan? Nah, ini anak-anak muda ya kan? Nah, saya bilang ya, analisa nakalnya seperti apa menurut ente ini, bro? Ini rada mengerikan. Kalau saya berikan pendapat rada mengerikan. Ya, tapi intinya, insya Allah podcast kita bukan podcast yang tertutup pintunya. Kita terbuka untuk rakyat, ya kan? Karena masalahnya apa? Ada podcast yang tertutup pintunya, justru ketika keluar nggak lama dicokok sama polisi, kan gitu bro. Insya Allah aman, ya kan? Nah ini analisa nakal inti menurut inti kayak gimana bro? Ya kan kita melakukan diskusi ini wujud kasihan kepada mereka. Benar. Wujud kasihan. Jadi kalau mau didelik nggak ada ujaran kasihan. Kalau ada ujaran kebencian. Kalau ini ujaran kasihan. Jadi kita kasihan kepada mereka. Padahal di dalam Islam juga ada namanya ujaran kebencian itu juga dibolehkan, ya kan? Ada benci dan cinta karena Allah, ya kan gitu lah. Betul. Ya, kan? Berarti ada ujaran kebencian, ada ujaran kecintaan. Atas karena apa yang karena Allah semuanya. Masya Allah di dobrak luar biasa di dobrak. Rakyat, ya, obrolan rakyat. Nah, gimana bro tadi? Ya ini kalau ibaratnya analisa nakal tadi seperti sudah dirancang gitu ya. Seperti sudah dirancang ya. Memang mungkin ini salah satu strategi marketingnya dari Holy Wings juga. Mereka ibaratnya lebih baik mengorbankan ke 6 orang itu untuk mengangkat brand mereka. Karena ini kan brand sudah buka cabang di mana-mana. Franchise udah begitu banyak ya. Begitu banyak. Dan mereka untuk menaikkan brand itu salah satunya mungkin seperti itu. Iya, tapi kok tega-teganya ya. ngebrand punya dia, tapi melecehkan satu nama mulia kan gitu kan. Itu dia loh. Nah, berarti otomatis memang yang keenam tersangka tersebut itu memang sengaja dikorbankan gitu ya. Nah, lebih kalau analisa nakal ya. Biasanya kan begini. Biasanya kalau untuk urusan yang istilahnya menistakan agama itu kan agak lama gitu ya, gitu kan, harus didemo dulu gitu kan, dulu ada orang yang mesti ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 kan gitu baru diproseskan gitu loh ya kan. Tapi alhamdulillah kan itu jadi reaksi ya kan atas kritisi dari rakyat tersebut itu ya alhamdulillah gitu loh. Jadi analisa nakalnya memang itu semuanya sudah disiapkan kan itu ya. Jadi semuanya sudah by design gitu ya. Yang lebih geli lagi itu manajemen nggak tahu. Ya kan? Manajemen sampai nggak tahu. Iya, manajemen itu tidak tahu kalau ke-6 staff ini mempromosikan nama Muhammad itu. Itu yang lebih lucu lagi di situ. Lucu jadi terkesan janggal gitu yang lucu. Itulah yang kemudian makin memancing ke marahan kaum muslimin pada khususnya. Jadi memang ini semuanya ada unsur kesengajaan yang pertamanya pasti ya. Untuk apa? Melihat bagaimana reaksi umat Islam. Ya kan ketika segini kan coba yang marah siapa saja. Ya kan nanti bisa dikelompokkan ini gitu ya. Bisa itu bisa. Cakep. Nah, setidaknya inilah bagaimana kita harus terus mengedukasi kepada rakyat. Khususnya kepada kaum muslimin bahwa kita ini akan selamanya seperti ini. Nah, ini berbicara kalau sudah berbicara kita ngobrol ngalor ngidul, kita harus ada solusinya, bro. Nah, solusi atas ini semuanya apa, bro? Menurut ente? Harus ada institusi yang benar-benar kuat, yang benar-benar bisa kemudian adil, bisa kemudian menjaga marwah
agama Islam gitu kan, menjaga apa namanya marwah kaum muslimin. Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya khilafah. Oh, iya iya iya. Ada khilafah, Khilafah, institusi khilafah, ya, ya kan? pemerintahan Islam. Benar benar benar. Seperti itu. Nah, itu merupakan apa namanya, dalam khilafah itu standar hukum itu jelas. Dan itu tidak bisa kemudian dirubah-rubah seenaknya manusia. Ikuti asas manfaat Ya, gitu ya, enggak kayak ya? gitu. Jadi ya itu kan kita sama-sama belajar lah. Kalau misalkan kita bicara fair-fairan gitu ya, tanpa memperdulikan keuntungan ataupun kekuasaan, orang akan dengan logis menerima sistem yang namanya khilafah, sistem pemerintahan Islam. Kalau dia berpikirnya secara fair ya, secara keadilan. Tapi kalau memang dia berpikir secara manfaat ataupun takut kekuasaannya diganggu, mungkin dia memilih yang lain. Oh gitu. Berarti jadi karena memang di sini ketidaktahuan masyarakat, kemudian yang kedua adalah apa namanya, takutnya penguasa itu diganggu kekuasaan. Berarti kalau khilafah itu akan menjalankan secara Islam. Nah, dan akan menjaga kehormatan manusia. Ya kan? Salah satunya menjaga akal itu, bro, ya kan? Bagian miras itu kan akan menghilangkan akal. Betul. Kan itu loh. Dan itu akan diberantas juga gitu ya, bro ya. Nah, jadi netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin obrolan kita sampai di sini dulu untuk penyikapan terkait dengan isu yang sedang ramai, yang sedang viral, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mempromosikan minuman keras, ya, justru memberikan brandnya tersebut itu istilahnya promosi gratis untuk yang bernama Muhammad. Ya. Jadi semoga ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Dan sekali lagi saya tegaskan ya, di podcast ini kami mengundang siapapun Anda ya, yang masih mempunyai status rakyat, ya, silahkan mari bisa gabung bersama kami, ya kan, bisa duduk di depan saya, ya kan, menggantikan Bro Enggar, dan insya Allah obrolan sekaligus daya kritis kita harus kita keluarkan. Dan satu lagi, harus memberikan solusi yang tuntas. Insya Allah kita akan bertemu di minggu berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.